dijahit ya. Dahulu sebagian salaf pakai baju seperti itu karena nggak punya uang. Jadi bajunya digabung-gabung sehingga bisa jadi pakaian, sehingga tempelan-tempelan digabung-gabung karena mereka nggak punya kain. Bukan menyengaja pakai baju seperti itu. Nabi tidak pakai baju seperti itu, tapi sebagian salaf datang dalam sebagian riwayat seperti Mus'ab bin Umair, tadinya kaya raya kemudian dia miskin, maka dia pakai baju seperti itu, dijahit-jahit. Bukan sengaja. Ini sebagian orang mengatakan ini di antara zuhud pakai baju seperti itu. Ya kalau memang kau miskin nggak punya nggak apa-apa, jahit-jahit. Tapi kau udah beli baju bagus kau potong-potong, nah, ini nggak benar, namanya merusak. Nomor satu. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Susah lagi, apalagi Gen Z, susah. Suruh sejak remaja sudah ngaji mulu, kemudian salat malam, puasa, ini susah. Tapi dia ini, yang ketiga ini yang mudah. Rajulani tahabba fillah, isyama alaihi tafarraqa alaihi. Dua orang saling mencintai karena Allah. Kalau kita punya kawan karena Allah, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, tapi dapat pahalanya besar. Yang keempat susah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya nyantol di masjid. Dia keluar tapi jantungnya di masjid. Maksudnya apa? Dia ingin rindu pulang ke masjid. Kapan balik ke masjid? Kapan dikumandangkan azan? Sebagian kita tidak semangat ke masjid. Justru kalau hujan, alhamdulillah bisa sholat di rumah katanya. Yang kelima lebih susah lagi. Rajulun da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang laki dirayu oleh wanita cantik jelita kaya raya dan dia berkata saya takut kepada Allah. Ini lebih susah lagi. Meskipun tidak pernah terjadi pada antum. Yang cantik kaya raya, mana ada perempuan cantik kaya raya yang ngerayu antum? Gak ada cantik miskin atau jelek kaya atau jelek miskin. Kalau tergabung cantik kaya raya jarang lah. Mungkin ada tapi jarang. Nah, ini sulit untuk menolak. Ini jarang-jarang ada tawaran seperti ini. Mungkin tidak terulang kedua kali seumur hidup. Tapi dia bilang ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini susah. Yang keenam juga susah. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha la ta'lamu shimal ma tufika minhu. Seorang berinfak dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa infak tangan kanan. Susah. Yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalin fadl aina. Seorang yang sendirian ingat Allah kemudian menangis. Yang menyenangkan tadi, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang berteman karena Allah. Bertemu karena Allah, berusaha karena Allah. Enak ketemuan, makan bareng tapi dapat pahala. Enak tidak? Enak. Ya, kalau bantuan kita bantu saudara juga senang. Dibantu saudara juga apa? Senang. Kenapa pahalanya besar? Karena begitu cintanya Allah kepada persatuan. Begitu cintanya Allah kepada persatuan. Sampai semua perkara yang menuju kepada persatuan, pahalanya banyak. Senyum, pahala. Salam, pahala. Kenapa? Karena menambah persatuan. Sampai sholat 5 waktu di masjid. Sholat Jumat, semuanya persatuan. Suruh husnudzon kepada sama untuk persatuan. Dan semua segala yang merusak persatuan haram. Suudzon, namimah, gibah, sombong. Sombong buat orang ribut enggak? Buat orang ribut. Tawadhu buat orang bersatu. Sombong, angkuh buat orang ribut. Semua yang bikin keributan, bikin masalah. Oleh karenanya, ziarah, mengunjungi kawan karena Allah, pahalanya besar. Makanya ketika ada seorang menyunguk saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka Allah berkata kepadanya, tibta, jadilah engkau orang baik. Ini sebab menjadi seorang jadi baik. Tapi ingat, karena Allah. Kenapa? Karena dia menempuh perjalanan, mungkin dia naik taksi, mungkin dia berjalan, tapi semua usahanya tadi membuat dia menjadi lebih baik. Karena dia melakukannya karena Allah. Wa taba mamsyak, dan baik jalanmu jadi baik. Semua langkah kakimu berpahala. Allah akan membimbing langkah kakimu. Kalau kau sudah sering mengunjungi saudaramu karena Allah, insya Allah langkah kakimu baik, terarah. Ini di dunia, di akhirat, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan kau disiapkan bagimu kapling di surga gara-gara menyenguk kawan. Terkadang kita menyenguk kawan butuh safar. Kalau kawan sudah lama enggak kesini, kita ketemu safar.
Atau kita undang kawan kita ke sini, dia datang bersafar. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang ini pernah baik sama kita. Kita ingin balas kebaikannya. Apalagi kalau yang kita kunjungi orang sakit. Kawan kita sakit. Ini lebih lagi pahalanya. Jadi di antara amalan soleh sebab masuk surga adalah menjenguk saudara karena Allah. Karena Allah mengatakan tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Baiklah dirimu dan baik langkah kakimu wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, ya. Dan kau akan mendapatkan kapaling di surga. Berarti ini salah satu sebab seorang masuk surga di akhirat kelak. Dan juga sebab jadi baik dirinya, karena Allah mengatakan tibta, baik dirimu. Jadi hatinya menjadi baik. Hatinya menjadi baik. Sebab seorang menjadikan hatinya baik, dia menjenguk saudaranya karena Allah, bukan karena dunia. Wa taba mamsyak, dan juga jalannya menjadi baik, menjadi terarah. Sebabnya diantaranya menjenguk saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amal saleh yang kelihatannya sederhana, ternyata pahalanya besar. Pahalanya besar. Hadis berikutnya حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت. Dari Ummi Darda, dia berkata, namun hadis ini, riwayat ini hadisnya mu'dhal, hadisnya lemah ya. Tapi saya bacakan dulu matannya, karena ada dua rawi yang jatuh berurutan langsung ya. Saya bacakan. Kata Ibnu Syaudzab, sami'tu Malik bin Dinar yuhaditsun Abi Ghalib. Malik bin Dinar meriwayatkan dari Abi Ghalib dari Ummi Darda. Dari Ummi Darda. Yani Abu Ghalib tidak bertemu dengan Ummu Darda. Jaraknya terlalu jauh. Terlalu jauh. Sehingga hadisnya bukan munqati, bahkan mu'dhal. Munqati itu kalau terputus, kalau mu'dhal terputus dua rawi berurutan. Jadi rawi ini misalnya rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4. Dia langsung rawat 1 langsung ke 4. Ada dua rawi yang jatuh. Ini berarti parah. Karena ada dua generasi, kalau istilah kita, dua level yang hilang. Dua level yang hilang. Dan ini berarti hadisnya terputus, artinya terputus. Kita bacakan dari Ummu Darda, dia berkata, Zarona Salman minal Madain ila Syam masyian. Salman mengunjungi kami, dia berjalan dari Madain dari Irak menuju Syam, masyian, jalan kaki. Berjalan kaki dari Madain ke Syam. Jauh ya, ratusan kilo. Wa alaihi kisa'un wandarward. Wandarward, ya ini maksudnya sarawil musyammarah, yaitu dia pakai celana yang agak panjang, di bawah lutut agak panjang. Qala Ibnu Syaudzab, ru'ya Salman wa alaihi kisa'un matmumur ra's. Syaudzab mengatakan Salman dilihat memakai pakaian yang matmumur ras, yaitu yang di sini disebutkan dalam kondisi kepala beliau gundul ya. Saqitatul udhunain ya, yang kemudian telinga beliau seperti jatuh, yakni annahu kana arfush, yaitu telinga beliau lebar sehingga kelihatan jatuh. Faqila lahu syawwahta nafsak, maka dikatakan kepadanya, engkau telah memperburuk penampilanmu sampai seperti ini, jalan dari jauh pakai baju yang penampilan rambut dibotakin, intinya tidak menarik. Qala innal khaira khairul akhirah, maka Salman berkata, sungguhnya kebaikan adalah kebaikan
akhir. Tapi ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Asar ini dhaif. Tapi Imam Bukhari yang membawakan ini bahwasanya bagaimana Salman berjalan jauh ya, berjalan jauh. Mohon maaf, yang saya maksudkan di sini hadis mu'dhal itu Syaudzab, Ibnu Syaudzab meriwayatkan dari Salman ya. Jadi Ibnu Syaudzab mengatakan ru'ya Salman. Dilihat Salman dalam kondisi demikian, padahal Ibnu Syaudzab tidak bertemu dengan Salman, ada dua rawi yang jatuh antara dia dengan Salman. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada di sini riwayat yang pertama bahwasanya Salman ya datang berjalan kaki dari Al-Madain menuju Syam dengan memakai kisah kain dan andrawat, yaitu celana yang agak panjang ya di bawah lutut, disebut dengan underwart. Ini mungkin bahasa atau bahasa istilah di sana di zaman tersebut ya. Adapun disebutkan kemudian dia pakai dalam kondisi botak, kemudian telinganya jatuh. Ini riwayatnya lemah karena Ibnu Syaudzab meriwayatkan dari Salman, sementara ada dua rawi yang terputuskan ya, terjatuh. Namanya hadis mu'dhal. Adapun yang Salman berjalan kaki dari Madain menuju Syam, wallahu alam, sepertinya hadisnya bersambung ya. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya Salman untuk menjenguk Abu Darda atau menjenguk Ummu Darda. Sebagaimana kita ketahui, antara Salman dan Abu Darda punya hubungan khusus, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini bagaimana semangat salaf dahulu untuk menjenguk saudaranya meskipun jaraknya jauh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab man zara qauman fata'ima indahum. Bab orang yang menziarahi suatu kaum kemudian makan di kaum tersebut ya. Boleh kita menziarahi saudara kemudian kita makan di situ. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sallam, qala hadatsana Abdul Wahhab an Khalid Al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansar fata'ima indahum ta'aman. Bahwasanya Rasulullah SAW menziarahi rumah seorang sahabat dari kaum Ansar, kemudian Rasulullah SAW makan makanan di rumah tersebut. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah SAW minta ditunjukkan satu tempat. Fanudhiha lahu ala bisatin, kemudian disiapkan tempat. Rasulullah ingin salat di situ. Disiapkanlah semacam bisat, itu tikar. Kemudian dipercikan air mungkin untuk dibersihkan. Fasalla alaikum, Rasulullah SAW salat di atas tikar tersebut. Semacam sajadah zaman dahulu. Wada'a lahum, setelah Rasulullah salat, Rasulullah mendoakan mereka. Di sini Rasulullah SAW menyenguk, ada yang mengatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya sahabat tersebut Idban bin Malik Al-Ansari, yang dimana Rasulullah pernah datang ke rumahnya, kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan tempat, kemudian Rasulullah SAW sholat di situ. Mereka ingin Nabi sholat di rumahnya. Rasulullah sholat, kemudian Rasulullah SAW pulang ya. Meskipun tidak disebutkan di sini tentang makan ya. Rasulullah makan di sini, Rasulullah makan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sholat di rumah mereka. Ini dalil bahwasanya kalau kita mengunjungi saudara kita, kemudian dia siapkan makanan, maka hendaknya kita makan sebagai bentuk menyenangkan hati. Dia sudah siapkan makanan, maka kita makan. Dan jangan lupa kalau kita sudah makan, kita doakan orang yang memberi makanan. Dan tidak mengapa ya, jangan sampai kita merasa nggak enak makan, dan sebagai tuan rumah jangan sampai juga merasa nggak enak atau merasa pelit untuk menyediakan apa? Makanan. Kita ada orang datang, kita sediakan makanan. Kalau ada kita disediakan makanan, maka kita juga makan. Maka di antara hal yang menarik ya, kemarin saya sempat ke kota Ha'il, kota Jabalut Tai. Situ ada kabilah Tai, atau kalau dinisbahkan At-Tai. Terkenal adalah
orang-orang yang sangat dermawan. Mereka sering membanggakan nenek moyang mereka, namanya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai salah seorang dermawan Arab yang terkenal. Sampai disebutkan di antara kedermawanannya, kalau ada tamu datang ke rumahnya dan dia lagi tidak punya kambing, maka dia akan sembelih kudanya. Yang penting ada yang disembelih untuk tamu. Disebutkan di dalam kisahnya, kalau dia malam hari di musim dingin, dia bilang sama budaknya, kau cari tamu agar makan di rumahku. Kalau kau bisa cari tamu makan di rumahku, kau merdeka. Karena pingin memuliakan apa? Tamu. Terkenal Hatim At-Tai. Dari kabilah Tai ada beberapa kabilah-kabilah kecil, ada beberapa empat kabilah, di antaranya kabilah Syammar. Dan sekarang di Ha'il banyak sekali Asy-Syammari itu maksudnya dari keturunan kabilah Tai. Ya. Dan mereka sekarang bukan terkenal orang-orang kaya, tapi mereka terkenal dermawan. Sampai disebutkan salah seorang dari mereka, kalau ada yang datang ke rumah mereka mau tanya, di mana rumah ini atau di mana tempat ini? Misalnya tanya, ya, makan dulu baru saya jawab. Makan dulu baru saya jawab. Saking apa? Dermawannya. Ya. Sampai ada kawan saya cerita, dia pernah bawa temannya, 3 orang dokter di sana, lagi kunjungan di Ha'il, kemudian dia ajak muter-muter. Jadi hampir setiap rumah itu ada ruang terbuka, disediakan korma, kadang-kadang ada kue sama kopi. Dia bilang kami muter, sampai ada teman kami, dia berlebih-lebihan, dia bilang mungkin hari ini saya minum 200 cangkir kopi. Ya, dia berlebihan tentunya, tapi terlalu banyak dia minum, karena mampir minum berapa, mampir lagi. Nah kebetulan saya kemarin ke sana, saya diajak muter-muter. Sekian kayak pada asar saya diajak, pada asar. Muter, satu lagi, duduk makan-makan. Ini dari Indonesia, makan minum. Pergi ke satu lagi, korma macam-macam. Sama kopi dengan berbagai macam model juga. Selesai, ini teman dari Indonesia, pergi lagi. Mungkin 5 mungkin. Waduh saya bilang nih, ini 5 aja sudah, kalau satu kali duduk 3 cangkir sudah berapa? 15. Makanya teman dia mungkin 200 mungkin aja. Kalau dari pagi. Jadi mereka gitu aja. Jadi dermawan, datang sediain, tinggal ada tukang apa pekerjanya, orang Sudan, orang yang nggak ada apa-apa. Jadi terbuka, ada majelis terbuka, siapa saja boleh datang. Dan saya tidak pernah temukan di Saudi kecuali di situ. Saya sudah ke kota-kota Saudi, yang saya temukan cuma di Ha'il. Dan mereka bilang ini warisan dari nenek moyang kami. Memang begini. Warisan dari nenek moyang kami. Sebagian mereka menyiapkan kamar untuk siapa datang silakan, mau tidur siapa yang masuk situ, misalnya lagi lewat malam-malam silakan. Kamar sudah ada, sudah siap makanan, sudah ada minumannya, ada kopinya, silakan. Mereka bangga sampai sekarang dengan hal tersebut. Jadi bangga memuliakan apa? Tamu. Saya datang ke satu tempat, kasih kopi, korma, terus teh hijau. Masya Allah. Air putih. Musim panas kemarin, air putih. Subhanallah. Dia nggak kenal, nggak saya. Pokoknya begitu. Dan siapa saja boleh ke situ. Luar biasa. Saya benar-benar masih ada warisan dari tradisi Hatim At-Tai. Memuliakan tamu itu ada ternyata. Masih ada sampai zaman sekarang. Akhirnya pas saya ke Yambo, kemarin saya sempat jalan-jalan. Saya ke Riyadh, saya ke Qasim, saya ke Ha'il, saya ke Yambo. Jalan-jalan. Saya ketemu orang Yambo, dia bilang, iya, Ha'il. Dia bilang, antum pernah ke sana? Dia bilang saya bilang, iya pernah. Kata dia, saya orang Saudi aja nggak pernah ke sana. Tetapi mereka terkenal suka memuliakan tamu, ma'akillati zatil yad. Padahal mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka suka memuliakan tamu dengan yang mampu mereka lakukan. Ya, teh, kopi, korma, sebagian kue-kue sedikit yang bisa mereka lakukan. Ya, dan dilayani. Datang ada yang melayani. Entah mungkin anaknya, mungkin ponakannya. Jadi ada tukang ngelayan di situ. Bapaknya duduk, nanti tamunya datang, nanti pergi lagi, datang tamu yang lain, begitu. Jadi kalau kita punya ada tamu, maka jangan ragu-ragu untuk memuliakan tamu, ya tentu tidak berlebih-lebihan. Dan kalau kita datang, kita boleh makan dari makanan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW datang ke rumah Ibad bin Malik, kemudian beliau makan di situ. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Hujar qala akhbarana Salih bin Umar Al-Wasiti an Abi Khaldah qala jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah wa alayhi thiyabu sufin. Datang
Abdul Karim Abu Umayyah kepada Abul Aliyah, itu tabi'in. Wa alaihi thiyabu sufin, dan Abdul Karim memakai baju suf. Suf itu baju yang kurang bagus ya, dari bulu domba, suf. Faqala lahu Abul Aliyah, maka Abul Aliyah memperingatkan, innama hadhihi thiyabur ruhban. Ini pakaiannya ruhban, yaitu para pendeta Nasara yang merepot-repotkan diri mereka, pakai baju yang susah-susah, tidak menikah, merepotkan diri. In kana al-muslimuna idza tazawaru tajammalu. Sungguhnya kaum muslimin kalau mereka saling mengunjungi, mereka saling pakai baju yang bagus, maksudnya. Abul Aliyah ingatkan, kalau ada kunjungan pakai baju yang bagus. Baik yang mengunjungi, baik yang dikunjungi. Bukan malah pakai baju seperti ini. Dia ingatkan ini enggak benar, kalau kau ingin mengunjungi kawan, sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya pakai baju yang bagus ya. Karena baju seperti ini baju model orang-orang Nasara, dan Islam tidak mengajarkan demikian. Warahbaniyah ibtada'uha. Ya. Dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan ya. Yang Allah ingkari dalam surat Al-Hadid, yaitu di antaranya tidak mau menikah, di antaranya pakai baju-baju model seperti ini. Maka di sini Abul Aliyah mengingatkan bahwasanya di antara sunnah seorang kalau ingin menjenguk atau mengunjungi orang saudaranya pakai baju yang bagus. Di sini meskipun tidak disebutkan siapkan makanan, tapi tentunya merupakan tradisi mereka kalau ada tamu kasih makan, dan yang bertamu silakan makan ya. Maka bukan merupakan sunnah seorang pakai baju yang sengaja baju-baju jelek, enggak boleh. Seperti ada sebagian sufi yang pakai baju murokkaat. Murokkaat itu mereka pakai, sampai sekarang ada, kalau masuk ke YouTube ada di Google. Jadi mereka kaum sufiyah, mereka pakai baju jahit, warna merah, hijau, dijahit ya. Dahulu sebagian salaf pakai baju seperti itu karena enggak punya uang. Jadi bajunya digabung-gabung sehingga bisa jadi pakaian, sehingga tempelan-tempelan digabung-gabung karena mereka enggak punya kain. Bukan menyengaja pakai baju seperti itu. Nabi tidak pakai baju seperti itu, tapi sebagian salaf datang dalam sebagian riwayat seperti Mus'ab bin Umair, tadinya kaya raya kemudian dia miskin, maka dia pakai baju seperti itu, dijahit-jahit, bukan sengaja. Ini sebagian orang mengatakan ini di antara zuhud pakai baju seperti itu. Ya kalau memang kau miskin enggak punya enggak apa-apa, jahit-jahit. Tapi kalau dia beli baju bagus kau potong-potong, nah, ini enggak benar, namanya merusak. Merusak. Kalau emang enggak punya mau diapain? Tapi bajunya warna-warni, jadi ada merah, ada hijau, dijahit. Ini bukan maksud seperti itu. Tapi itu kondisi terpaksa oleh sebagian sahabat atau sebagian salaf pakai baju seperti itu. Bukan mereka bermaksud pakai baju seperti itu. Makanya Abul Aliyah mengingkari Abdul Karim karena memakai baju suf. Ya, ngapain pakai baju seperti ini kalau ingin kunjungan pakai baju yang bagus. Baik, hadis berikutnya hadatsana Musaddad an Yahya an Abdul Malik Al-Arzami qala haddatsana Abdullah maula Asma qala akhrajat ilayya Asma jubbatan min tayalisah 'alaiha labinatu shibrin min dibaj. Asma mengeluarkan Asma ya radhiyallahu anha, mungkin Asma binti Abi Bakar mengeluarkan radhiyallahu anha mengeluarkan jubbah dari tayalisah. Tayalisah itu bentuk baju tertentu. Alaiha labinatun shibrin min dibaj wa inna farjaiha makfafani bihi. Kemudian di situ ada di ujungnya mungkin tempat tangannya ada dilapisi dengan dibaj, ya mungkin kain sutra yang kecil ya. Yang seukuran labinah, seukuran bata ya. Kemudian dia berkata, "Hadhi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha lil wufud wa yaumil jum'ah." Ini adalah jubahnya Rasulullah SAW pakai kalau ada tamu-tamu yang datang dari berbagai kabilah datang ingin ketemu Nabi atau hari Jumat. Maksudnya hadis ini baju yang bagus, indah, ada hiasannya di ujungnya. Ya. Rasulullah gunakan ya kalau bertemu dengan tamu. Wufud maksudnya tamu, datang kabilah-kabilah bertemu dengan Nabi. Makanya kalau kita lihat di daerah Raudhah ada namanya Ustuanatul Wufud. Tiang wufud. Maksudnya Nabi ketika itu duduk di situ. Kalau tamu-tamu datang, Nabi terima tamu dalam masjid.
yang sekarang masuk dalam areal Raudhah. Dan Nabi kalau terima tamu beliau pakai baju yang bagus. Makanya sunnah orang yang menerima tamu pakai baju yang bagus. Dan yang bertamu juga pakai baju yang bagus. Hal ini dikuatkan dengan hadis berikutnya. Qala Imam Bukhari berkata, qala hadatsana al-Makki, qala hadatsana Hanzalah an Salim bin Abdullah, qala sami'tu Abdullah bin Umar qala wajada Umar hulatan istabrak. Umar melihat suatu pakaian indah terbuat dari sutra seluruhnya. Fa'ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bawa pakaian indah itu kepada Nabi. Dia berkata, "Ishtari hadhi." Rasulullah beli baju ini bagus nih dari sutra. Wal basha indal jum'ah. Pakailah baju indah ini ketika hari Jumat. Au hina taqdumu alaikal wufud, atau kalau banyak tamu yang datang, wafd itu tamu-tamu datang bertemu dengan engkau pakai baju ini indah. Umar tidak tahu kalau ternyata pakaian sutra hukumnya apa? Haram. Kalau semuanya, kalau ada pun cuma potongan itu masih dibolehkan. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah berkata, "Innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah." Yang pakai pakaian seperti ini yaitu orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Maksudnya orang kafir. Kita enggak boleh. Orang kafir tidak dapat bagian di akhirat. Di dunia silakan pakai. Ya. Wa utiya Rasulullah SAW bihulal. Jadi Rasulullah tolak. Kemudian Rasulullah SAW ternyata didatangkan berupa pakaian-pakaian yang terbuat dari, di antaranya terbuat dari sutra. Fa arsala ila Umar bihullah wa ila Usama bihullah. Maka Rasulullah kasih hadiah kepada Umar satu pakaian dari sutra, kepada Usama juga. Wa ila Ali bihullah, kepada Umar, kepada Usama, kepada Ali. Maka Umar heran. Umar berkata, Rasulullah, arsalta biha ilayya, kau kirim pakaian sutra kepadaku, padahal kau bilang katanya enggak boleh pakai. Laqad sami'tu kataqulu fiha maqulta. Sementara saya sudah dengar kau pernah bilang ini pakaiannya orang kafir yang tidak punya bagian di akhirat. Kenapa kau kirim kepadaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'uha au taqdi biha hajataka. Yaitu kau boleh jual, maksudnya bukan untuk kau pakai. Kau jual mungkin dipakai atau dipakai perempuan atau dipakai istrimu, atau kau jual untuk keperluan lain, bukan untuk kau pakai. Ya. Jadi intinya yang jadi perhatian kita di sini, Umar berkata, ya Rasulullah, pakailah pakaian indah ini untuk menjamu tamu atau untuk di hari Jumat. Makin dalil bahwasanya sunnah ketika orang menjamu tamu hendaknya pakai pakaian yang indah. Ya, pakai pakaian yang indah. Maka kalau ada tamu datang ke rumah, jangan pakai kaos oblong. Pakai baju yang bagus, rapi. Karena sunnah. Jadi menunjukkan dia melihat kita perhatian sama dia, menghormati dia. Kita pakai baju bagus, pakai parfum yang rapi, bercermin, baru ketemu tamu. Ini belum mandi, belum sikat gigi, pakai kayak kaos oblong. Masuk. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang bertamu juga nggak enak. Ya. Kelihatan tidak semangat. Tapi kalau kita pakai baju bagus, kemudian pakai minyak wangi, senyum, dia merasa bahagia bertamu di rumah kita. Kecuali memang kita nggak pengen dia bertamu lagi. Ada pakai kaos oblong aja, kaos oblong belum mandi. Ada apa itu? Enggak, jangan begitu. Kita di antara sunnah Nabi adalah ikramud dhaif, memuliakan apa? Tamu, memuliakan tamu. Maka kalau ada tamu berusaha pakai baju yang rapi, yang indah, yang bagus, yang menunjukkan kita memuliakan mereka. Ya, hingga kita dapat pahala. Kalau ada tamu tanya berapa orang, kamu datang sama siapa, berapa orang, kita siapin. Berapa orang? Tamu berapa orang? 2 orang. Ternyata datang 10, waduh, repot. Kita enggak siap untuk memuliakan mereka. Ya. Beli martabak cuma 1. Kalau 10 kan beli 4. Kenapa enggak bilang ya? Jadi berusaha memuliakan tamu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW ketakutan ketika datangi Jibril, dia khawatir suatu keburukan menimpanya. Khadijah berkata, la yukhziyakallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits. Kau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla. Kau membantu orang yang kekurangan. Wa taksibul ma'dum, bahkan kau bekerja sama orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Wa takrid dhaif, kau suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti kamu ini tidak bakalan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri Nabi yang membuat Khadijah berkata Nabi tidak akan dihinakan oleh Allah adalah suka memuliakan apa? Tamu, suka memuliakan tamu. Ya.
Saya ke HL ke teman saya, ya, ini sudah tempat, ini pokoknya tidur sini. Ini semua ada kopi semua lengkap. Terus ada seperti apa namanya tungku, kalau musim dingin ada kayu-kayu, ya, lengkap, silakan tidur sini. Waduh, saya mau tidur di hotel. Tapi maksudnya dia siap dengan seadanya, siap, senang. Ayo siap, ini rumah-rumahmu, ini rumah-rumahmu, rumah-rumahku tapi. Akhirnya saya tidur di situ. Akhirnya saya tidur di rumahnya. Maksud saya mereka luar biasa dengan ketika menyambut dengan semangat. Kalau orang Arab kalau sambut kita, anak-anaknya semua datangin. Semuanya ini semua. Siapin semua yang ini yang bawakan buah yang ini. Dia duduk nggak makan, makan. Ini buah bukan riasan. Ini buah untuk dimakan. Anaknya disuruh kasih. Ayo makan. Gitu. Orang Arab Masya Allah ya, kalau udah jamu tamu luar biasa. Ya mereka warisi hal itu dari nenek moyang mereka. Dan ini amal soleh harusnya kita hidupkan, kita muliakan tamu sebisa kita dengan yang kita mampu, ya. Saya tanya kawan saya, berapa anak? 16. Masya Allah, banyak kali.